Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan Syam Alwat akan menjelaskan materi tentang kewajiban menuntut ilmu dan tugas dan tanggung jawab pendidik. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu telah diterapkan dalam Al-Quran dan hadis. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan menuntut ilmu manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya dan dengan menuntut ilmu manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Berikut ayat tentang kewajiban menuntut ilmu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ini yang terdiri ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini adalah surat yang ke-96 dan terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq tergolong dalam kelompok surat Makkiyah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kandungan ayat Al-Alaq ayat 1-5 ini, yang pertama, diperintahkan untuk mencari ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan ilmu yang terdapat di alam. Yang kedua, perintah untuk mengenal asal-usul diciptakannya manusia. Yang ketiga, perintah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dan berbagai cabang ilmu dan dapat berbagi ilmu pengetahuan baru kepada orang lain. Yang keempat, Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa dan secara perlahan mempelajari ilmu kemampuan melihat melalui kemampuan melihat dan mendengar. Adapun pesan yang mendalam bahwa ayat-ayat yang diturunkan Allah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia sebagai khalifah dan penguasa peradaban di bumi. Kata Iqra' yang berarti bacalah adalah isyarat akan pintu pengetahuan. Selain itu, budaya membaca akan meningkat dan menemukan banyak ilmu. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, dari uraian kandungan surat Al-Alaq di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa mewajibkan kita menjadi pribadi yang rajin membaca atau belajar. Kita ketahui bersama bahwa membaca adalah pintu pertama untuk menuntut ilmu, untuk masuk ke dalam otak dan hati manusia. Adapun hadisnya tentang kewajiban menuntut ilmu ini yang berbunyi, Man Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin inta talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadzal hadisi syubah masyura wasnadi dha'ifa wa qad yuri min ujiha kulluha kamali. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuntulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini yang serupa dengannya dirajat masyhur dan sanadnya lemah dan sungguh diriwayatkan dari berbagai bentuk tiap-tiapnya dengan sempurna. Kandungan hadis ini yang pertama termasuk fardu ain, kewajiban individu untuk belajar yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Dan kandungan kedua yaitu ilmu dikategorikan sebagai fardu kifayah, yang mana adalah ilmu-ilmu ini yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan, yang mana mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan keterampilan seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik dan pedagogik dan sebagainya. Materi selanjutnya yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab pendidik. Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik adalah mendidik sekaligus mengajar
sekaligus mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Dalam proses pembelajaran, tugas utama guru selain sebagai pengajar juga sebagai pembimbing. Adapun ayat dalam surah Al-Imran yaitu ayat 164 yang berbunyi, Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, surat Al-Imran yang terdiri dari 200 ayat ini adalah surat Madaniyah, di mana dinamakan Al-Imran karena memuat kisah keluarga Imran, yang di dalam kisah ini itu disebutkan kelahiran Nabi Isa AS bersamaan kejadiannya dengan Nabi Adam AS, kenabian dan ke beberapa mukjizat, serta disebut pula kelahiran Maryam putri Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan isi kandungan surah Al-Imran ini menjelaskan bahwa Allah menyebut anugerahnya kepada kaum mukmin dan di dunia. Di dalam ayat ini Allah memberitahuan kepada semua umat Rasulullah SAW bahwa diutusnya seorang nabi dari kalangannya manusia kepada mereka adalah satu karunia yang sangat besar dan tak pernah tertandingi oleh kenikmatan apapun. Rasul yang diutus kepada manusia untuk mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah yang pertama membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua mensucikan diri berbagai dosa dengan mengajak mereka untuk selalu bertaubat dan berhenti melakukan maksiat, yang ketiga mengajarkan Al-Quran dan hadis. Dengan adanya Rasul, manusia yang dulunya tersesat memiliki paham yang salah, melakukan perbuatan-perbuatan susila, mereka lantas mendapatkan pencerahan dan petunjuk dan kebenaran. Mereka mendapatkan cahaya hidayah, di mana sebelumnya mereka ada dalam kegelapan yang nyata. Mereka lantas tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Karena ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah mampu mengubah kebiasaan buruk mereka dan menuntaskan mereka dari segala bentuk kejahiliahan. Dari penjelasan di atas bahwa pada ini terdapat konsep tujuan mengarahkan pada perubahan sosial untuk masyarakat di sekitarnya. Seseorang pendidik mengarahkan peserta didik agar mampu menjadi para pemberi kebijakan bagi masyarakat, mampu memberdayakan umat di sekelilingnya, membawa masyarakat pada kemodernan sehingga umat Islam akan mampu bersaing dengan orang-orang non-muslim, dan akhirnya Islam kembali mengalami kejayaan. Walaupun secara sekilas itu tidak mudah, akan tetapi melihat perjuangan Rasulullah pada masa itu yang sangat gigih berjuang memajukan masyarakat Arab pada masanya dengan perjuangan keras sehingga mampu memecahkan umat manusia yang mampu mencerahkan umat manusia yang dahulu kala memang dalam keadaan sesat yang nyata. Dengan demikian, pendidik memiliki peran urgen untuk menjadikan perubahan yang signifikan terhadap peserta didiknya. Adapun hadis tentang tugas dan kewajiban pendidik yang berbunyi, Akhbarana Ubul Muwirati haddasana Uza'i haddasani Harunu
bin Ri'ab an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'du a'du aliman aw muta'allaman aw mustami'an aw mahibba wala tafdu fi ma baina zalika fa inna ma baina zalika jahil wa innal malaikatu tabsutu ajnihataha lirrajuli hadda wada baita fi tafil ilma minar rodo bima yasna'u, yang artinya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, jadilah kamu orang yang alim atau seorang pendidik atau pendengar atau pencinta, dan janganlah kamu tidak menjadi seorang di antara kesemuanya sebagai seorang yang bodoh. Karena sesungguhnya malaikat senantiasa membentangkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu. Hari riwayat Tabrani. Sedangkan kandungan dari hadis ini yaitu pendidik atau guru dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan dan rohania agar mampu mendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Keutamaan seorang pendidik terletak pada tugas yang diembannya. Tugas yang diemban seorang pendidik hampir sama dengan tugas seorang rasul, bahwa karakteristik seorang pendidik tidak hanya mengajar dan mendidik semata, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu mengarahkan peserta didiknya menjadi manusia paripurna atau insan kamil. Sekian penjelasan materi saya tentang kewajiban menuntut ilmu dan tugas dan tanggung jawab pendidik. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.